Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gadget Raya. Tablet adalah salah satu gadget yang tidak bisa lepas dari era digital saat ini. Desainnya yang futuristik dan ringan membuatnya laris di pasaran untuk mendukung berbagai aktivitas. Dengan ukurannya yang lebih kecil dari laptop dan lebih besar dari smartphone, tablet telah didukung berbagai teknologi canggih sehingga lebih nyaman saat digunakan. Mulai dari desain, editing, hingga membaca e-book atau sekedar streaming di platform media sosial. Nah, buat kalian yang sedang mencari tablet paling recommended di tahun 2024, berikut ini gua udah merangkum 5 rekomendasi tablet terbaik mulai dari harga 2 jutaan di bulan Agustus tahun 2024. Mau tahu ada tablet apa aja? Simak videonya berikut ini. Rekomendasi tablet yang pertama, kita mulai dari yang terjangkau. Kali ini ada brand lokal Advance Sketsa 3. Berbeda dari yang lain, tablet lokal yang satu ini menyediakan segudang fitur dan kelengkapan yang sama sekali tidak umum di kelas harganya. Dengan harga 2 jutaan kecil, sekarang kalian akan mendapatkan sebuah tablet dengan kelengkapan seperti charger, kabel, seperangkat stylus aktif, dan bahkan sebuah keyboard case sederhana dan sebuah screen protector yang udah nempel. Untuk di bagian layarnya, tablet ini menggunakan layar IPS LCD dengan orientasi horizontal yang berukuran 10,1 inci, resolusi SD plus 800 pixel kali 1280 pixel, refresh rate 60 Hz dan kecerahan hingga 290 nits saja. Meskipun secara kualitas resolusi layarnya ini kurang tajam, namun untuk desainer atau kreator pemula ini udah cukup banget dengan harga yang udah terjangkau. Selain itu, tablet Advance yang satu ini juga sudah mempunyai dual speaker yang berbasis stereo yang nyaman saat kalian gunakan untuk menonton film atau bermain game di tablet yang satu ini. Ngomongin soal main game, Advance Sketsa 3 mengandalkan chipset SoC T606 yang berfabrikasi 12 nanometer sebagai salah satu nilai jual utamanya. Selain itu, tablet ini juga sudah dibekali dengan RAM yang berkapasitas 6GB, LPDDR4X, dan memori internal 128GB yang berjenis UFS yang masih bisa kalian tambah dengan microSD. Dengan spesifikasinya itu, tablet ini sudah mampu menjalankan game kekinian seperti Mobile Legends di settingan ultra refresh rate super 60fps dengan cukup baik. Sedangkan untuk di bagian kameranya, tablet ini sudah dibekali dengan kamera depan yang cukup bagus dengan resolusi 5 megapiksel dan kamera utama yang beresolusi 8 megapiksel yang mampu merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Dengan spesifikasinya itu, Advance Sketsa 3 dibanderol dengan harga Rp2.198.000. Biar videonya gak kepanjangan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi yang berikutnya, sekarang ada dari brand Xiaomi, yaitu Redmi Pad. Jika dibandingkan dengan tablet yang sebelumnya, Redmi Pad ini jelas mempunyai spesifikasi yang lebih baik terlepas dari harganya yang juga lebih mahal dan kelengkapannya yang terjual terpisah jika dibandingkan dengan Advance Sketsa 3. Sebelum kita masuk ke spesifikasi utamanya, yang perlu kalian tahu, tablet Redmi Pad ini sudah dibekali dengan frame metal aluminium yang membuat feel-nya berasa mahal. Meskipun sudah menggunakan frame berbahan metal, tetapi tablet ini tidak dibekali dengan garis antena di sekelilingnya. Hal itu disebabkan Redmi Pad ini hanya mendukung konektivitas Wi-Fi dan tidak mendukung SIM card alias Wi-Fi only. Lanjut ke bagian layarnya, dibekali dengan layar yang berjenis IPS LCD 10,61 inci dengan resolusi 2K 1200 pixel kali 2000 pixel dengan kerapatan 220 ppi, refresh rate 90 Hz, 1 miliar warna, dan tingkat kecerahan mencapai 400 nits, membuat tablet yang satu ini sangat cocok untuk digunakan maraton anime atau drakor di Netflix. Selain itu, berkat refresh rate layarnya yang sudah 90 Hz, saat penggunaan sehari-hari seperti bersosial media atau scroll-scroll membaca artikel sudah sangat nyaman karena animasinya yang lebih luas dan juga smooth. Lanjut ke bagian mesinnya. Untuk di bagian performanya, tablet Redmi Pad sudah menggunakan bakal chipset terbaik 4G saat ini. Yap, tablet yang satu ini sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G99 yang berfabrikasi 6 nanometer. Chipsetnya itu juga udah berjalan bersamaan dengan kapasitas RAM 6GB dan memori internal 128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD hingga 1TB. Dengan spesifikasinya itu, tablet Redmi Pad ini sudah mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 355 ribuan poin di Antutu versi 9. Dengan skornya itu, tablet ini sudah mampu menjalankan game berat dengan segudang waifu idaman kalian seperti Genshin Impact dengan settingan medium 60 fps dengan lancar. Begitupun saat digunakan untuk menjalankan berbagai macam aplikasi secara bersamaan, UI dari MIUI-nya ini juga udah terasa luas dan smooth tanpa adanya kendala.
Sedangkan untuk di bagian kameranya, tablet Redmi Pad ini dibekali dengan kamera depan dan belakang yang sama-sama memiliki resolusi 8 megapiksel yang sama-sama mampu merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Dengan spesifikasinya itu, tablet yang satu ini dijual di kisaran Rp3.345.000. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi yang berikutnya, sekarang ada Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Sama seperti Redmi Pad, tablet Samsung yang satu ini sudah menggunakan bahan material aluminium sebesar 80% untuk di bagian back covernya. Sedangkan untuk di bagian framenya, tablet buatan Samsung ini masih menggunakan material plastik. Namun bedanya, di sini kalian bisa menggunakan konektivitas internet melalui kartu SIM. Lanjut ke bagian layar. Untuk di bagian layarnya, tablet ini menggunakan spesifikasi layar TFT yang berukuran 11 inci dengan resolusi Full HD plus 1200 piksel x 1920 piksel dengan rasio 16:10 dengan kerapatan 220 ppi density dan refresh rate mencapai 90 Hz. Dengan resolusinya yang udah Full HD plus ditambah adanya 4 speaker dengan fitur Dolby Atmos di tablet ini akan menjamin kenyamanan kalian saat menggunakannya untuk menonton video ataupun juga film di Netflix. Namun dari semua keunggulannya itu, tablet buatan Samsung yang satu ini tidak support stylus aktif alias S Pen. Namun hal ini masih bisa diakali dengan menggunakan stylus pasif. Untuk orang yang tidak mempunyai profesi atau hobi menggambar, harusnya ini bukan masalah yang besar. Lanjut ke bagian performanya. Untuk di bagian performanya, Galaxy Tab A9 Plus ini sudah dibekali dengan chipset 5G besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 695 5G yang berfabrikasi 6 nanometer. Chipsetnya itu juga udah berjalan dengan Android 13 yang masih bisa diupdate hingga Android 14 dengan One UI 6.1. Terdapat juga fitur Samsung DeX yang akan memberikan pengalaman multitasking yang lebih nyaman. Bahkan dengan mode ini, kalian bisa membuka 6 aplikasi sekaligus dengan lancar tanpa adanya kendala. Dengan chipsetnya itu juga, kalian bisa menjalankan berbagai macam game kekinian seperti Mobile Legends dengan settingan Ultra 60 fps dengan lancar. Untuk menjalani aktivitas kalian sehari-hari, Galaxy A9 Plus ini hadir membawa baterai yang berkapasitas 7040 mAh dengan teknologi pengisian cepat sebesar 15 watt. Dengan spesifikasinya itu, tablet pabrikan Samsung yang satu ini dibanderol di harga Rp3.976.000 untuk RAM 8GB dengan internal 128GB. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Balik lagi ke brand Xiaomi. Kali ini ada tablet Xiaomi Pad 6 hadir dengan chipset kelas Wahid Snapdragon 870 5G yang berfabrikasi 7 nanometer, menjadikan tablet Xiaomi yang satu ini mendapatkan julukan The King of the Best Value Tablet Android untuk saat ini. Dengan dukungan RAM 8GB LPDDR5 dan memori internal hingga 256GB yang berjenis UFS 3.1 membuat tablet ini mampu melibas berbagai macam game perangkat Android, mulai dari yang ringan seperti Mobile Legends di settingan rata kanan hingga yang berat seperti Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps yang mampu dijalankan dengan nyaman tanpa adanya kendala yang berarti. Dalam menjalankan game strategi seperti Plant vs Zombie dan Honkai Star Rail, di sini juga udah mampu digas dengan aman dan nyaman. Selain itu, untuk penggunaan sehari-hari seperti multitasking, split screen, ngerjain kerjaan ngetik-ngetik, editing video dan gambar-gambar menggunakan stylusnya juga udah terasa nyaman tanpa adanya lagging sama sekali. Lanjut ke bagian layar. Untuk di bagian layarnya, tablet buatan Xiaomi ini hadir dengan layar berjenis LCD yang berukuran 11 inci dengan resolusi W Quad SD plus 1800 piksel x 2880 piksel, rasio 16:10 dengan kerapatan 309 ppi, support 1 miliar warna, SDR10, refresh rate 144 Hz, brightness 550 nits dan perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 3. Dengan layarnya tersebut, kalian dijamin bakalan betah saat bermain game atau sekedar mengerjakan pekerjaan kalian dengan tablet Xiaomi Pad 6 ini. Selain itu, berkat spesifikasi layarnya yang sangat membagongkan di kelas harganya, ditambah dengan adanya 4 speaker yang berbasis stereo, menambah daya pikat tablet yang satu ini buat kalian yang hobi maraton anime atau drakor seharian. Untuk menemani aktivitas kalian sehari-hari, tablet Xiaomi Pad 6 ini udah dibekali dengan baterai yang berkapasitas 8840 mAh dengan teknologi pengisian cepat
sebesar 33 watt. Selain itu, untuk di bagian kameranya, tablet buatan Xiaomi ini udah dibekali dengan kamera utama yang beresolusi 13 megapiksel dengan sistem PDAF yang mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Sedangkan untuk di bagian kamera depannya terdapat lensa selfie yang beresolusi 8 megapiksel. Dengan spesifikasinya itu, tablet pabrikan Xiaomi yang satu ini dibanderol di harga Rp4.648.000 dengan RAM 8GB, internal 256GB. Biar videonya gak kepanjangan, untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi yang terakhir, ditempati oleh Huawei MatePad 11,5 Papermate Edition. Seperti nama yang disematkan, tablet Huawei yang satu ini sudah menggunakan layar IPS LCD yang berlapis Papermate. Dengan layar jenis ini, kalian akan merasakan feels menulis dan menggambar menggunakan stylus yang lebih bertekstur dengan adanya sedikit bunyi sama seperti menggambar di permukaan kertas. Selain itu, layar berlapis Papermate ini juga mempunyai keunggulan anti glare yang akan menghilangkan distraksi cahaya pada layar tablet dalam berbagai kondisi pencahayaan. Untuk spesifikasi layarnya sendiri, Huawei MatePad 11,5 Papermate Edition hadir dengan layar IPS LCD yang berukuran 11,5 inci dengan resolusi 2,2K 1440 piksel x 2200 piksel dengan rasio 3:2, kerapatan 229 ppi dan refresh rate hingga 120 Hz. Selain itu, layarnya ini juga udah mendukung fitur game mode warna 100% sRGB dan sertifikasi TUV Renlen Low Blue Light serta bebas flicker. Dengan spesifikasinya itu, ditambah dengan 4 buah speaker dengan sistem stereo yang tersedia di tablet ini akan memanjakan mata dan telinga kalian saat kalian gunakan untuk menonton film baik di dalam ataupun juga di luar ruangan. Pada layarnya ini juga terdapat mode e-book yang akan merubah warna pada layar selayaknya kertas secara otomatis. Lanjut ke bagian spesifikasinya. Untuk di bagian spesifikasinya ini, Huawei MatePad Papermate Edition hadir membawa chipset Snapdragon 7 Gen 1 yang berfabrikasi 4 nanometer. Chipsetnya itu juga udah berjalan dengan sistem operasional Harmony OS 3.1 dengan kapasitas RAM 8GB dan internal hingga 256GB. Dengan kapasitasnya itu, jelas gak usah diragukan lagi akan kemampuannya untuk menjalankan berbagai macam game. Selain itu, dengan adanya WPS Office secara eksklusif yang sudah support fitur pivotable, custom margin, animation dan cloud scenes di tablet ini akan memberikan pengalaman yang produktif buat kalian yang ingin menjadikan tablet sebagai pengganti laptop dalam beberapa situasi. Untuk menunjang aktivitas kalian sehari-hari, Huawei MatePad 11,5 Papermate Edition ini hadir membawa baterai yang berkapasitas 7700 mAh dengan teknologi pingsan cepat sebesar 22,5 watt. Dengan spesifikasinya itu, tablet Huawei yang satu ini dibanderol di kisaran harga Rp6.499.000. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di scene berikut ini.